Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال في آية أخرى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia dan nikmatnya berupa nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan sholat tarawih pada malam hari ini, dan kita juga masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan puasa pada tahun ini. Sholawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau merupakan suri tauladan kita yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan 24 atau 25 hari puasa. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di bulan suci ini. Puasa yang sudah diterangkan di dalam ayat di atas merupakan ibadah yang diwajibkan oleh umat sebelum kita. Puasa merupakan ibadah rahasia. Mengapa dikatakan puasa ibadah rahasia? Karena puasa memiliki aspek lahiriah dan aspek batiniah. Secara lahiriah, kita berpuasa menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Akan tetapi secara batiniah, puasa di sini menahan hawa nafsu. Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita? Bagaimana kita menjaga amal perbuatan kita, menjaga hati kita dari hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Karena banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan lapar dan dahaga. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menjaga puasa kita agar puasa kita berkualitas? Yang pertama, menjaga lisan kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, menjaga mata kita dan segala perbuatan kita yang dapat merusak pahala puasa. Puasa merupakan ibadah yang istimewa karena berbeda dengan ibadah lainnya seperti sholat, zakat, haji, infak, dan sedekah. Semuanya itu nampak oleh mata, segala perbuatan itu terlihat. Akan tetapi berpuasa berbeda, karena puasa di sini hanya Allah lah yang dapat menilainya. Karena dikatakan dalam hadis qudsi, kullu amalin ibnu adam lahu illa siyam wa anna uzzihi. Segala amal perbuatan anak Nabi Adam semuanya kembali kepadanya kecuali kecuali puasa. Karena puasa Allah lah yang menilainya.
Banyak orang berpuasa akan tetapi tidak menjaga puasanya dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Pada 1 bulan ini kita dilatih oleh Allah 1 bulan ini menjaga, mendidik pribadi kita agar menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama, peka terhadap sosial. Yang mana puasa itu merasakan penderitaan orang miskin, bagaimana rasanya lapar dan dahaga. Oleh karena itu, di bulan suci ini marilah kita saling berbagi sedekah ataupun berbagi takjil berbuka puasa. Yang kedua, melatih keistiqomahan dalam ibadah. Ya. Di bulan puasa ini marilah kita tingkatkan amalan-amalan sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat dan sebagainya, terutama tilawah Al-Quran. Kesuksesan puasa ini dinilai nanti ketika setelah Lebaran. Apakah setelah Lebaran ini meningkat ketakwaan kita ataupun menurun? Tujuan yang hendak dicapai dalam puasa ini ialah takwa. Takwa memiliki 2 pengertian. Yang pertama, takwa taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Yang kedua, taat itu takut menjalankan maksiat. Takut menjalankan maksiat dan perbuatan dosa. Jika kita malas dan mengundur-undur ibadah dan waktu sholat, maka ini merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 10 malam terakhir ini, Rasulullah SAW mengencangkan sarungnya. Ini sebuah isyarat bahwa kita harus meningkatkan amal ibadah kita di 10 malam terakhir ini. Apa amalan di 10 malam terakhir ini? Yakni itikaf. Apa yang kita lakukan di dalam itikaf? Yang pertama itu berzikir, yang kedua tafakur, yang ketiga muhasabah diri, yang keempat membaca tilawah Al-Quran. Kalau yadhkuru dzikran, yang artinya mengingat Allah dimanapun kita berada. Seperti dalam firman Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan ingatlah Allah jika engkau berdiri, duduk ataupun berbaring. Oleh karena itu, di dalam itikaf ini kita banyak menyebut nama Allah, bertasbih, bertahlil dan memuji kekuasaan Allah. Yang kedua, tafakur. Tafakur di sini mengingat kekuasaan Allah, bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, sedangkan kita sebagai makhluknya berkewajiban untuk taat dan patuh terhadap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, kita mengingat dari mana kita berasal, asal muasal manusia, dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Yang ketiga, muhasabah diri. Kita menghisap amal perbuatan yang telah kita lakukan selama 1 tahun ini. Apakah banyak amal perbuatan baiknya ataupun banyak perbuatan dosanya? Apabila kita kurang amal perbuatan baiknya, marilah kita tingkatkan. Dan apabila kita banyak perbuatan dosa, marilah kita beristighfar, bertaubat kepada Allah. Dan apabila kita melakukan kesalahan terhadap sesama, marilah kita meminta maaf. Yang keempat itu membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ini merupakan perintah, yang mana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Seperti ayat yang diturunkan tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di bulan puasa, dan semoga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.